Buat para pejuang sekalian ya, ini saya ada satu cerita. Cerita zaman perang tapi bukan cerita tentang seorang kombatan, melainkan cerita seorang engineer ya. Tsutomu Yamaguchi namanya. Sejak tahun 30-an gitu ya. Saat Jepang mulai perang dengan Cina, pemuda Yamaguchi ini kerja di bagian engineering di Mitsubishi Heavy Industry di kota kelahirannya. Dia lahirnya Maret 1916. Dia jadi juru gambar untuk pabrik kapal tanker lah kurang lebih. Gak tahu deh ini insinyur beneran atau bukan, atau sekedar teknisi karena umurnya baru 20-an or something pada tahun 30 saat Jepang mulai perang dengan Cina. Waktu berlalu, kemudian tahun 1945, saat usianya sekitar 29 tahun, dia punya istri, punya anak satu masih bayi. Perang semakin kredit, lalu oleh perusahaannya dia disuruh dinas luar kota, diperbantukan ke galangan kapal di kota lain. Ya sudah, dia pun naik kereta bersama 2 rekan, bertugas di kota lain 3 bulan. Lembur melulu kerjanya. Mohon maklum, perang semakin kredit situasinya bagi Jepang. Waktu kerja 3 bulan pun terus berlalu. Awal Agustus, di hari terakhir dia kerja di situ, Yamaguchi dan kedua teman bangun pagi dengan penuh semangat. Ini terakhir nih, hari terakhir. Yuk kita berangkat ke stasiun, pulang ke kampung halaman. Bertiga itu, gembira dia. Tapi dasar nasib, pas di jalan, Yamaguchi baru ingat. Waduh, surat jalan gue ketinggalan nih. Pada zaman perang itu, siapapun yang tidak membawa surat jalan, maka tidak bisa bepergian antar kota. Namanya hanko ya. Surat jalan itu yang namanya hanko ya kan, bukan satpam stasiun. Kalau Hansen itu nama orang Denmark biasanya ya. Hansip itu bagian jaga gerdu. Ini hanko. Alah. Ya udah, yuk balik ke galangan dulu. Ngambil hankonya kamu. Begitu kedua teman pun sepakat. Nah, lalu kejadianlah. Gak lama setelah balik ke galangan, saat mereka jalan lagi ke stasiun, kurang lebih 3 km dari pusat kota, jam 8.15 pagi, tahu-tahu jelegur. Mestinya itu hari terakhir yang menyenangkan. Di penghujung mereka SPJ 3 bulan, mendadak berubah jadi mengerikan. Kota tempat mereka SPJ itu, mohon maklum, adalah Hiroshima. Pagi itu adalah hari jatuhnya bom atom pertama di dunia. Setelah ledakan, Yamaguchi mencelat, terlempar ke suatu ladang kentang, terus dia semaput beberapa lama. Di salah satu wawancara, Mbah Yamaguchi itu mengenang ya. Saat siuman, semua gelap. Mata saya buta untuk beberapa lama, lalu berangsur-angsur kerip-kerip ya. Cahaya muncul sedikit demi sedikit, kayak di pembukaan bioskop saat filmnya mulai diputar. Telinga juga sempat budek total dua-duanya. Yamaguchi yang berdarah-darah susah payah merangkak masuk ke sebuah shelter bom yang di dekat tempat dia mencelat tadi. Kesakitan luar biasa. Tubuh atasnya, sisi kiri itu luka bakar yang lumayan menyeluruh. Kedua teman gak tahu kemana, tapi ternyata kemudian muncul juga, mereka juga selamat. Bertiga, kemudian mereka menghabiskan sehari semalam di shelter bom itu, sambil gak bisa tidur sekejap pun sepanjang malam. Tukang takoyaki mestinya belum ada yang lewat kan ya. Habis jatuh bom atom kok ya. Tapi mungkin mereka bawa bekal sedikit. Besok paginya mereka terus rundingan lagi. Hiroshima udah rata dengan tanah nih bro. Kita opname di sini, cari rumah sakit atau gimana? Balik pulang ke kampung halaman aja lah. Runding punya runding. Akhirnya mereka sepakatnya seperti itu. Naik apa ya bro kalau ke sana? Naik odong-odong jelas gak bisa. Apakah kereta masih jalan? Mereka lalu tanya-tanya. Yaitu tanya-tanya sama petugas yang masih hidup. Wah, gak mungkin lah mereka tanya sama arwah para pahlawan ya kan.
Ayayawai. Akhirnya mereka dapat informasi kemungkinan masih akan ada kereta darurat, yaitu kereta api, bukan kereta bayi. Sepanjang jalan menuju stasiun, ya Allah, pemandangannya horor tingkat dewa. Mayat-mayat keleleran meleleh di jalanan, anggota tubuh manusia terserak di segala arah mata memandang. Jembatan banyak yang kepuntir somplak atau hancur total. Yamaguchi dan kawan-kawan yang terluka bakar sempat kepaksa nyemplung menyeberangi sungai segala itu, yang airnya hitam pekat, sehitam aspal cair, kotornya lebih dari kubangan tinja yang diaduk dengan bangkai curut lah, kurang lebih seperti itu, dan permukaannya penuh oleh mayat manusia, bukan tertutupi eceng gondok. Sekali lagi, ini adalah Hiroshima, bukan rawa pening. Astagfirullah, itu segala zombie yang di TV-TV zaman sekarang tuh bakal kelihatan cantik kalau dibanding semua orang yang ikut naik kereta dengan Yamaguchi pada hari itu. Kereta penuh berjajalan dengan orang-orang yang luka parah dan orang-orang yang kejet-kejet kesakitan gitu. Sampai akhirnya mereka sampai ke kampung halamannya, yaitu kota apa coba tebak? Nagasaki. Bukan Naga Bonar atau Naga Punting, tapi Nagasaki. Jarak Hiroshima ke Nagasaki itu 420-an kilometer ya. Zaman sekarang bisa naik mobil 5-6 jam, tapi pada zaman perang itu kira-kira 12 jam apa ya gitu. Kebayang ya gimana sesaranya para korban perang yang masih luka-luka sepanjang jalan. Di Amerika sementara itu Presiden Truman mengumumkan jika Jepang tidak mau menyerah juga, tunggulah bom penghancur seperti itu berjatuhan lagi dari udara. Di Jepang sendiri, semua berita luar disensor. Jadi mereka tidak tahu banjir di Dayakolot dan Bale Endah, juga mereka tidak tahu ada tanah longsor di Sumedang. Korban yang berkelimpangan di Hiroshima itu dikatakan tewasnya karena wabah kolera, komplikasi demam berdarah, dan demam chikungunya atau apalah gitu ya kan. Gimana nasib Yamaguchi tiba di Nagasaki? Astagfirullah. Dari stasiun dia langsung terpincang-pincang cari pertolongan darurat ke rumah sakit, yaitu rumah sakit biasa, bukan rumah sakit bersalin atau rumah sakit jiwa. Kebetulan banget terus dia ketemu dokter yang menolong yang merupakan teman dia waktu SMA. Semula teman itu tidak mengenalinya. Penampakan Yamaguchi yang gosong berat dan mukanya remek itu sulit dikenali. Lama-lama baru si dokter nyadar, waduh, ternyata ini lo Yamaguchi. Kirain tukang ketoprak. Apa yang terjadi di Hiroshima, bro? Teman dokter itu bergidik luar biasa melihat luka-luka yang dialami Yamaguchi. Treatment untuk korban luka bakar saat itu juga pas-pasan. Jadi kurang lebihnya Yamaguchi cuma diperban-perban dan dikasih obat merah atau obat ringan lainnya. Gimana lagi, posisi Jepang saat itu lagi super crowded. Setelah rehat sejenak di rumah sakit, walau parah Yamaguchi lalu diizinkan pulang. Kejadian lagi, di rumahnya keluarganya pun girap-girap. Ada pocong, mumi, hantu, anak tuyul, atau gimana lah caranya orang Jepang kirap-kirap, kita nggak tahu ya, tapi kurang lebih seperti itu reaksi ibunya dia sendiri waktu melihat kemunculannya. Setelah pelan-pelan diteliti, barulah keluarganya mengenali. Toh Yamaguchi ini nekat. Dia orang Jepang sejati kan ya. Luka parah bukannya istirahat di rumah, besok paginya 9 Agustus 1945 Yamaguchi datang ke kantor melapor ke para pimpinan. Sekitar jam 11 siang dia menghadap pimpinan kantor, lalu ditanya-tanya, dia pun cerita sana sini. Tapi apa? Para atasannya tidak percaya. Oke lah, di Hiroshima ada pemboman dan kamu menjadi korban. Tapi kalau kamu bilang sekota rata dengan tanah cuma gara-gara bom sebiji, otak lu tuh kopior atau gila sih? Kamu itu insinyur loh. Kalau ngarang cerita, tolonglah yang masuk akal. Terus saja Yamaguchi dibully rame-rame. Tahu-tahu
Di langit melintas lagi pesawat Amerika maut yang kedua. Bomber B-29 Boxcar menembus awan tipis di atas kota Nagasaki dan menjatuhkan bom atom yang kedua, Fat Man, yang kekuatannya 22.000 ton plutonium. Kebetulan benar itu kantor dia, jaraknya juga sekitar 3 km dari ground zero. Buset, ada kilatan horor gini lagi nih. Kok dia ngikutin gue melulu ya? Wah, Yamaguchi bingung sendiri ya kan. Itu adalah dejavu yang mengerikan. Yamaguchi pun jatuh nyungsep, semua kayu, kaca, jendela hancur berderai-derai, nembak ke segala penjuru. Bom kedua yang menghantam Nagasaki itu lebih dikdaya dari bom Hiroshima, tapi karena kontur Nagasaki yang berbukit-bukit, bangunan beton juga banyak di sana sini, kotanya lebih kecil, maka dampak bom tidak separah Hiroshima. Toh segenap korban Yamaguchi bubar semua sampai kiwir-kiwir. Walau begitu, kali ini dia relatif tidak bertambah parah cederanya. 2 kali kena bom atom, 2 kali selamat. Innalillahi. Ini tuh kehitungnya untung atau apes ya. Tergantunglah dari mana kita melihatnya. Semua itu dari Allah ya kan. Astagfirullah, astagfirullah. Yamaguchi dan semua orang yang masih bisa berdiri segera bubar pergi dari situ. Buru-buru mereka pulang. Beneran mereka takut hal terburuk terjadi kepada keluarganya. Sampai di rumah, dengkul Yamaguchi langsung makin lemes. Rumahnya rubuh, ternyata tinggal puing-puing. Masya Allah. Tapi takdir rupanya menentukan lain. Tak berapa lama Yamaguchi bengong, tahu-tahu anak istrinya muncul dalam keadaan selamat. Subhanallah. Rupanya ya karena sayang suami, sang istri sedang keluyuran nyariin makan yang enak sambil gendong-gendong anak bayinya. Nah, berkat keluyuran itu, sebelum bom atom meledak, dia lihat pesawat di atas, dia sempat ngumpet di suatu terowongan, sehingga akhirnya selamat. Pelajarannya di sini, bagi para suami, kalau istrinya keluyuran, jangan belum-belum senewan duluan. Kadang-kadang keluyuran itu ada hikmahnya ya kan? Secara tidak langsung ya, istri dan anak Yamaguchi selamat karena Yamaguchinya parah di Hiroshima. Andai tidak parah, tentu hari itu tidak dicarikan makanan pelipur lara oleh sang istri, dan akibatnya sang istri tentu kerubuhan rumahnya, ya kan? Walau alam ding, Allah yang mengatur nasib semua orang. Itulah, tak lama kemudian perang selesai. Yamaguchi sedang mondok di shelter bom bersama anak istrinya saat Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah kalah. Yamaguchi mengenang dengan getir hari itu ya. Dia bilang, saya nggak ada perasaan apa-apa. Sedih enggak, nyesal juga enggak, gembira juga tidak. Pikiran saya kosong. Saya sakit berat, panas tinggi yang terus-terusan. Selera makan juga hilang blas kayak mau mati. Bahkan minum aja juga tidak kolu, tidak ketelan. Waktu itu saya pikir saya segera akan menyeberang ke alam lain. Itu alam baka, bukan alam sutra. Di masa pendudukan Jepang oleh Amerika, pasca perang, Yamaguchi sempat kerja jadi penerjemah. Habis itu dia sempat jadi guru, terus sempat punya anak lagi, 2 orang, perempuan dua-duanya. Jadi total anaknya 3. Salah satu anak perempuannya sempat mengenang ya. Sampai dia umur 12 tahun, dia lihat ayahnya selalu diperban-perban aja terus tubuhnya. Bayangkan ya. Tahun 1957, Yamaguchi beserta segenap warga korban bom atom yang masih hidup resmi mendapat gelar Hibakusha namanya di Jepang, yaitu penyintas bom nuklir. Segenap kenangan buruk lalu dia tulis ke dalam buku memoir ya, dan dalam buku kumpulan puisi. Sampai kemudian tahun 2000-an dia tampil sebagai aktivis anti nuklir. Januari 2009, setelah mengajukan petisi, dia kemudian mendapatkan pengakuan sebagai penyintas ganda. Menurut media-media Jepang, konon ada antara 69 sampai 170-an orang penyintas ganda, tapi Yamaguchi inilah satu-satunya yang diakui resmi oleh pemerintah Jepang.
Apa kena nuklir 2 kali itu hidupnya relatif normal? Tidak sama sekali. Dia cacat dan parah terus seumur hidup. Gendang telinga kirinya pecah sejak di Hiroshima, dan yang kanan tentu juga pengang parahan ya. Wong emak-emak jejeritan kelojotan aja itu bisa bikin pengang kuping kita. Ini bom atom. Silahkan cari info di tempat lain kalau ada yang ingin mendalami juga tentang kenapa emak-emak sampai kelojotan begitu. Matanya juga sempat error, yaitu mata Yamaguchi, bukan mata mama. Rambutnya juga sempat gundul licin, sampai ke segenap bulu ketek, bulu kaki, dan seterusnya semua licin. Untungnya erosi dan tanah longsor yang permanen tidak sempat terjadi. Bertahun-tahun kemudian rambutnya tumbuh lagi. Muntah-muntah nggak jelas itu juga bukan sehari 2 hari, tapi terus-terusan nggak tahu berapa lama. Terakhir-terakhirnya Yamaguchi kena kanker ganas. Dengan segenap penderitaan, dilalah Yamaguchi bisa bertahan sampai usia tua. Januari 2010 barulah Mbah Yamaguchi ini, atau lengkapnya Sutomu Yamaguchi, wafat dalam usia sekitar 93 tahun karena kankernya. Istrinya juga meninggal dalam usia yang hampir sama, dalam waktu yang juga tidak terlalu beda jauh dengan dia. Innalillahi. Pelajaran apa dari kisah ini? Silahkan direnungkan sendiri. Kalau mau lebih lengkap dan akurat, riwayat Sutomu Yamaguchi keluarga bisa dicari di dunia maya. Astagfirullah, dari cerita ini, semoga kita semua bisa memetik hikmah. Yuk kita berdoa bagi para pejuang semua, pejuang kehidupan, khususnya yang masih belum berhasil dalam perjuangannya atau mengalami sejumlah kesulitan. Semoga senantiasa dikaruniai kesabaran dan rasa tawakal. Insya Allah, walaupun perjuangan kalian berat, setidaknya kalian tidak kena bom atom 2 kali berturut-turut seperti Mbah Yamaguchi, ya kan? Untuk hal tertentu, si Mbah ini telah membuktikan diri sebagai insan yang tangguh, dan saya doakan lagi ya, semoga para pejuang yang melihat video ini pun punya bakat tangguh yang sama seperti si Mbah Yamaguchi, atau lebih tangguh lagi dari itu. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.